Yuk. Oke, assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat ini ada. Gimana keadaan hari ini Pak Bagus? Alhamdulillah sehat-sehat. Karena perasaannya Ya perasaan juga aman. nggak lagi galau ya? Enggak. Ada acara malam ya? Oke, jadi Pak Bagus kali ini tujuan saya mewawancari Pak Bagus ini kegiatan tujuan untuk pengembangan diri dari Pak Bagus sendiri, di mana kegiatan ini tujuannya untuk pengembangan diri Pak Bagus selaku seorang guru. Yaitu melalui observasi nanti akan kita lakukan besok ya. Jika ada kesempatan besok kita akan melakukan observasi kelas. Jadi Pak Bagus sebagai sampel yang saya buat. Oke, ya saya akan boleh isi di kelas ini. Jadi Pak Bagus, kira-kira kelas mana yang akan disupervisi Pak Bagus? Untuk besok itu kita kemungkinan di kelas 10 TKP 2 Pak. 10 TKP 2 Iya. ya. Kebetulan Pak Bagus memang jadwalnya masuk ya. Iya. Oke. Dari kegiatan pra observasi ini nanti tujuan pelajarannya apa Pak Bagus? Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu ya siswa dapat menggunakan diri dari pergaulan bebas dan juga berbuat berzina. Kemudian siswa juga dapat meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Oke. Oh ya, kebetulan memang Pak Bagus ini seorang guru Ya, agama Islam ya. Jadi materi yang akan disampaikan besok mengenai pergaulan bebas dan zina ya Pak ya. Oke, baik Pak Bagus, sudah mantap tuh. Kira-kira bagaimana yang akan saya amati nanti Pak Bagus pada saat observasi kelas ini berlangsung? Apa yang harus di bagian mana yang harus saya amati nanti di kelas? mungkin nanti Pak ini bisa di bagian keaktifan siswa, Aktifan siswa. juga proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas ini. Oke baik, jadi saya besok selaku supervisi yang saya akan pantau dan saya amati besok melalui keaktifan siswanya dan proses pembelajaran dia. Oke bagus Pak, terima kasih. Kira-kira strategi apa yang sudah Pak Bagus buat untuk di observasi kelas besok? Boleh diceritakan Pak? Untuk pembelajaran besok mungkin yang dapat diobservasi itu saya sudah mempersiapkan terkait dengan materinya tadi ya, tentang pergaulan bebas dan zina. Kemudian sistem pembelajarannya itu saya buat pakai metode diskusi Pak, diskusi kelompok. Kemudian juga ada nanti tutor sebaya di mana siswa dapat mencari permasalahan yang ada pada lingkungan hidupnya dengan mengkaitkan materi yang saya sajikan. Oke, baik. Jadi karena ini di kelas 10 kan Pak, berarti Bapak sudah menggunakan perangkat ataupun SPP Sudah Pak. Diferensiasi ya. Ya, jadi RP yang digunakan juga RP yang diferensiasi. Itu insya Allah sudah saya siapkan untuk besok. Oke, udah bagus ini berarti strategi yang akan dilakukan Pak Bagus sendiri untuk besok pada saat observasi juga bagus ya. Kira-kira Pak, terakhir nih pertanyaan saya, harapan Pak Bagus dari supervisi ini seperti apa Pak? Ya, harapan saya dengan adanya kegiatan supervisi yang ingin dilakukan ini ya dapat memberikan masukan kepada saya Pak. Jika mana nanti ada hal-hal yang perlu ditambah atau diperbaiki untuk kedepannya supaya pembelajaran kita lakukan lebih baik lagi dan pastinya dapat meningkatkan fungsinya Pak sebagai guru. Baik, jadi sudah cukup jelas ini kalau saya sudah menarik penjelasannya. Jadi tujuan dari supervisi ini memang untuk melihat perkembangan dari seorang guru ya. Iya. Oke, jadi mungkin hanya percakapan pra observasi ini kali ini hanya seperti itu saja Pak. Jadi persiapan dan strategi yang sudah kita ceritakan, saya harap pada saat nanti observasi kelas sudah kelihatan ya Pak strategi dan juga apa yang harus saya amati tadi. Mungkin itu aja Pak di percakapan pra observasi kelas ini. Mudah-mudahan kita besok ketemu lagi ya, sehingga saya bisa mengamati siswa dalam kelas sesuai dengan apa yang bagus buat strategi hari ini. Terima kasih Pak ya. Sampai ketemu besok Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah. Baik, sekarang 12. Bersiap. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Baik, nah, jadi dulu ya. Anissa Soraya, Artila Fitriani, Azir Aulansyah, Eka Adelia, Elsa Yunda, Elsa Tiara, Fitria Nabela, Halimah Sandia, Khairul Nisa, Mira Agustina, Nurul Zulaika, Rika Ramadhani, Selvi Sastria, Suci Imia, Tara Fadila, Tiara Amaida, Tria Aprilia, Tria Saptika. Baik, alhamdulillah. Semua baik. Anda hari ini sehat semua kan? Hari ini kita akan membahas tentang fenomena yang ada di sekitar kita. Pernah tahu dengan bahasa atau istilah pergaulan bebas? Nah, ada yang tahu? Boleh silakan. Baik, alhamdulillah. Kita lagi temannya. Baik, kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi materi kita hari ini Anda semua, kita akan bahas tentang pergaulan dan ini juga terkait dengan larangan untuk menjauhi zina. Pergaulan bebas dengan terang untuk menjadi zina ini adalah satu hal yang memang sudah sangat krusial saat ini di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Datang mau zina. Perindahkan wahyata. Jadi janganlah kamu dekat zina karena zina itu suatu perbuatan yang buruk. Anak semua, pernahkah kamu tahu bahwa zina yang sederhana itu adalah melalui apa? Pacaran. Iya benar. Jadi melalui pacaran. Baik. Jadi enggak ya pacaran. Ada Pak. Tapi enggak Pak. Jadi zina yang paling kecil sederhana dalam pandangan mata kita, namun terjadi dalam lingkup masyarakat kita saat ini di dalam pergaulan itu adalah pacaran. Yang mana pacaran sudah masuk dalam lingkup pergaulan
bebas antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Mohon maaf, pegangan tangan supaya syariah Pak, supaya Islami, baca Bismillah Pak di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang tangan. Sudah siap? Alhamdulillah. Begitu? Bisa? Enggak. Atau mau jalan bareng Pak, boncengan. Ini kan puasa. Asbara, subuh. Jadi setiap sholat subuh sengaja juga sholat subuh yuk jamaah di masjid. Kesannya Islami, benar? Iya, kesannya Islami. Masjid yuk sholat subuh berjamaah. Setiap sholat subuh kemana kan? Kita asbuh yuk, asbuh. Naik kereta berduaan. Padahal tujuan puasa kita adalah menahan nafsu lahir dan batin. Tapi puasa tetap boncengan berduaan, melakukan asmara subuh. Sorenya wisata kuliner, cari bukaan, benar kan? Iya, boncengan juga. Puasanya tahan. Kenapa nggak ada kamu bisa ibu katanya? Ya. Jadi dalam hal ini kita akan analisis ini. Sebenarnya pergaulan bebas itu pada masa sekarang, apakah sudah terlalu lewat dari batas-batas syariat yang disampaikan oleh teman kita, dan apakah juga sudah melewati batas-batas norma yang berlaku di masyarakat? Benar kan? Iya, karena laki-laki datang semua perempuan sampai tengah malam. Nah, kita akan analisis ini. Jadi kita akan bagi kelompok. Kita akan diskusikan ini. Jadi kita akan bagi kelompok. Silakan berhitung dari 1 sampai 8 ya. Bisa? Maaf, kita ulangi 1 sampai 3 saja. Mulai ya? Ya, Pak. 1, 2, 2, ya. Baik. Yang tadi nomor 1, masih ingat? Silakan bergabung dengan yang nomor 1. Di sini. Baik, alhamdulillah. Jadi anak semua ini kelompok 1, ini kelompok 2, di sana kelompok 3. Baik. Jadi apa yang harus dilakukan dalam kelompok ini? Kita akan diskusi nih. Kita akan saling berbagi pengalaman, pengetahuan dan jadi. Jadi anak semua di sini ada beberapa hal yang harus kamu cari. Nah, dalam hal ini saya perlu kamu menggunakan handphone untuk mencari informasi yang ada di internet. Ya, pertama, nanti siapkan dulu kertas lembar, tulis di situ nama kelompoknya, beserta anggota. Kemudian, ini yang harus kamu pahami. Apa itu pergaulan bebas? Silakan cari apa itu sebenarnya pergaulan bebas. Ya, kasih juga pendapatmu. Menurut kelompok kami, pergaulan bebas adalah ini. Ya, yang kedua, ada pertanyaan, apakah pergaulan bebas itu berbahaya? Nah, kamu kasih pendapat kelompokmu. Menurut pendapat kelompok kami, pergaulan bebas itu berbahaya atau tidak? Kalau berbahaya, apa bahayanya yang sebenarnya yang akan terjadi kalau kita melakukan pergaulan bebas? Kalau tidak berbahaya, kenapa enggak? Tidak. Terus yang ketiga, kamu analisa pergaulan bebas yang ada di masyarakat saat ini bagaimana? Apakah sudah terlalu jauh meninggalkan syariat Islam dan melanggar norma-norma yang ada di masyarakat, atau masih dalam taraf yang masih bisa dimaklumi lah ibaratnya. Nah, silakan kamu analisa, kamu cari informasinya dari internet, lalu kamu diskusikan dalam kelompok. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana pandangan dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Baik, paham? Baik, silakan dikerjakan.
Boleh buka handphonenya, silakan. Tadi kita sudah diskusi dan saling menyampaikan pandangan terhadap kelompok lainnya. Maka apa kira-kira yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran kita hari ini? Hari kita kasih makanan? Boleh silakan. Silakan. Tidak salahkan orang lain, tetapi diri sendiri yang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Dan dalam bergaul pun harus memperhatikan baik dan tidak baiknya aktivitas yang dilakukan. Dan tidak kalah penting untuk menjaga interaksi antar lawan jenis. Baik, alhamdulillah. Pertama untuk Elsa. Jadi anda semua dalam bebas itu seperti yang dikatakan oleh Elsa adalah suatu perilaku yang patut untuk ditiru. Sehingga setiap kita harus bisa menghindari data zina innakan fahsya. Jangan mau mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang buruk. Karena Allah sudah katakan perbuatan yang buruk, maka kamu mau nggak mendatangkan sesuatu yang buruk? Kamu mau jadi bagian yang buruk? Kalau begitu hindari, jauhi, jangan mendekati apalagi teman. Bisa? Baik, saya harap kedepannya anda semua saling memahami dan bisa untuk menghindari hal-hal yang berbau kepada perbuatan bebas, bahkan kepada hal yang berbau zina. Sehingga depannya, insya Allah kita akan menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat. Terima kasih untuk belajar kita hari ini. Mudah-mudahan dapat manfaat. Mohon maaf bila ada salah kata saya. Tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengajar praktik dari Pak Edi Surabaya sendiri. Nama saya Nurjana Eka Puanti. Saya bertugas di SMG Negeri 4902 dan masyarakat Kabupaten Bangka. Jadi kedatangan saya kemari ingin mengkonfirmasi kegiatan coaching akademik yang akan dilakukan oleh Pak Edi Surabaya kepada rekan sejawat, yaitu Bapak Bagus mengampu pelajaran saya. Mudah-mudahan dari coaching ini Pak Bagus bisa memberikan solusi dalam masalah yang sedang dihadapi yang kedepannya bisa meningkatkan portfolio dalam kelas. Baik, terima kasih untuk dari saya dan kembalikan ke Baik, terima kasih Bu. Langsung saja mungkin ya Pak Bagus. Gimana Pak Bagus kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Kira-kira apa tujuan Bapak kali ini yang ingin dibicarakan Pak? Untuk kali ini mungkin saya ingin menyampaikan beberapa kendala tentang masalah pembelajaran ya. Jadi memang dalam proses pembelajaran itu yang saya temui siswa juga tidak terlalu aktif di kelas, jadi lebih kepada mengelola kelas ini. Jadi ada yang ketika pembelajaran aktif mendengarkan dan menyimak pembelajaran, dan juga yang memang asik dengan dunia sendiri, ada yang ngobrol, itu apa? Baik, jadi sudah jelas ya Pak bahwasanya tujuan kali ini yang Bapak saya melalui coaching ini adalah mengenai pengelolaan kelas ya, yang mana Bapak sudah memberikan materi tetapi ada beberapa siswa yang tidak fokus jadi sehingga pengelolaan kelasnya tidak baik seperti itu Pak ya. Namun Pak, selanjutnya selama ini yang sudah Bapak lakukan seperti apa kira-kira Pak? Kalau dalam pembelajaran selama ini ya saya juga melakukan beberapa metode pembelajaran Pak. Contohnya melakukan diskusi kelompok Pak. Jadi dalam diskusi kelompok itu nanti ya ada siswa yang memang aktif dalam diskusi antar bersama teman kelompoknya. Kemudian ada juga yang memang kelompok yang pasif kita katakan, ada juga yang asik sendiri dia Pak, main handphone gitu.
Baik, tadi Bapak bilang Bapak sudah pernah melakukan menggunakan metode berarti Pak ya. Kira-kira sudah arti tadi metode kelompok atau kooperatif berarti Pak ya. Kira-kira kalau dengan menggunakan metode kelompok sudah ada, apakah ada metode lain yang sudah Bapak terapkan juga? Saya pernah mengkolaborasikan dengan penggunaan media Pak. Jadi karena pada materi pernikahan, jadi saya buat diskusi kelompok, kemudian saya sajikan melalui video, tampilan video menggunakan fokus. Jadi memang siswa tadi saya perhatikan adalah perubahan lebih baik tadi dalam pembelajaran. Walaupun tidak dipungkiri ya Pak, masih ada juga yang memang dia masih asik ngobrol juga, tapi sudah lebih baik. Artinya pada saat Bapak menampilkan media tersebut, siswa yang tidak aktif tadi dia ngapain itu Pak? Ada yang main handphone Pak, di ngobrol. Sudah pernah Bapak cek kira-kira pada saat dia bermain handphone itu apa yang dibukanya Pak? Kalau di handphone pasti yang dibukanya itu ya tentang YouTube, channel YouTube, jadi dari lihat video atau dari story seseorang gitu lah. Baik Pak. Jadi kira-kira kalau seandainya Bapak pernah melihat anak-anak itu pada saat pembelajaran Bapak mereka asik melihat video gitu kan, kira-kira berarti kan di dalam pembelajaran Bapak pernah nggak Bapak alihkan dari media tersebut menjadi sebuah tampilan video atau istilahnya supaya mereka lebih senang juga gitu Ya, pernah. pernah. Jadi di waktu saya berikan materi yang pernikahan itu, tidak hanya diskusi dan juga tampilan slide gambar dari materi, saya juga pernah berikan Pak tampilan video pernikahan. Nah, ibaratnya seperti proses akad dan segala macamnya. Jadi siswa memang lebih tertarik dengan Pak ketika dia lihat tampilan video gitu. Jadi kira-kira Pak kalau dari skala 1 sampai skala 10 itu sekarang posisi yang sudah pernah Bapak lakukan kegiatan tersebut itu posisi di angka berapa ya Pak? Kalau untuk saat ini saya masih berani bilang di angka 5. Sedangkan target Pak? Target itu ini 8 lah sampai 10 lah kalau tidak Ya, artinya kan dari di angka 5 sampai menuju ke angka 8 atau ke angka 10 tadi kan masih ada proses lagi Pak ya. Karena pembelajaran yang sudah Bapak pernah lakukan masih di angka 5 kan gitu kan Pak. Jadi rencana aksi Bapak ke depan bagaimana untuk bisa tercapai di angka 8 atau di angka 10 tadi Pak? Untuk harapannya Pak, ya saya kadang memperhatikan siswa begini Pak. Mereka dalam pembelajaran itu selain juga sering melihat handphone dalam hal melihat video-video gitu Pak. Ternyata memang tidak mungkin ya Pak ya. Jadi sekarang kan suka main handphone, dia main game. Jadi saya punya pemikiran gimana kalau kita ke depannya saya ingin buat kayak ice breaking gitu Pak. Jadi ada pelajaran ada menggunakan game sehingga melepas jenuh juga Pak. Jadi saya perhatikan memang tidak mungkin siswa juga jenuh dalam pembelajaran. Oke, berarti rencana aksi Bapak ke depan akan menambahkan lagi ya Pak, menambahkan lagi namanya sebuah game ataupun aplikasi. Itu rencana Bapak sudah bagus Pak, sehingga bisa menerapkan di dalam pengelolaan kelas tadi. Kira-kira Pak selain menerapkan game ataupun ASP ada lagi nggak rencananya Pak? Kalau kedepannya ya mungkin melalui media dan model pembelajaran juga saya kolaborasikan sehingga memang pembelajaran itu menjadi menarik pada siswa karena tidak dipungkiri Pak sebenarnya siswa ini kan jenuh juga dari pagi sampai dengan siang dia belajar, jadi mungkin rasa jenuh itu hadir, apalagi saya nggak masuk pagi terus ya Pak, ada siang juga. Dan kebanyakan siswa yang bermasalah yang sampaikan tadi itu juga yang saya maksudnya di kelas yang siang Pak. Jadi sudah jam 12 sebelum zuhur itu rasanya panas segala macam, jadi anak-anak jenuh. Jadi mungkin saya bisa lakukan dengan next learning ya Pak ya, supaya lebih rileks lagi dalam pembelajaran. Bagus sekali Pak, rencana aksi ke depan mudah-mudahan bisa terlaksana ya Pak. Amin Pak. Kira-kira dari rencana aksi ini Pak, kapan mau Bapak terapkan? Secepatnya Pak, dalam pembelajaran yang saya terapkan dalam pertemuan selanjutnya. Minggu depan
sudah Ya. terlaksana Pak ya rencananya. Lalu Pak, apa komitmen Bapak? Artinya dari rencananya kan kita membutuhkan komitmen serta siapa yang bisa Bapak terapkan dalam arti membutuhkan rekan atau gimana gitu ya Pak? Bapak libatkan dalam untuk rencana aksi ini. Untuk pelaksanaan aksi ini ya teman sejawat saya juga butuhkan Pak. Ini di dalam proses pembelajaran itu kita berkolaborasi dengan teman sejawat sehingga pembelajaran juga bisa lebih aktif dan juga kondusif ya Pak ya. Dan juga komitmen saya ke depannya saya ingin bisa pembelajaran saya lebih baik lagi. Kalau saat ini saya masih bisa katakan di angka 5 tadi, mungkin bisa saya naikkan jadi angka 8 lah, jadi saya harapkan dengan menggunakan media-media pembelajaran yang lainnya saya kolaborasikan ditambah dengan SPM tadi loh. Dan terutama kolaborasi. Iya, kolaborasi dengan teman jawab. Oke. Baik, terima kasih Pak Bagus. Iya, betul. Kira-kira dari percakapan coaching kali ini Pak Bagus sudah menemukan masalah yang mungkin selama ini Pak Bagus hadapi ya kan? Iya, benar. Nah, artinya Pak Bagus sudah menemukan apa kira-kira perencanaan Pak Bagus yang akan Pak Bagus lakukan, utamanya melibatkan dari rekan Iya, benar. Baik, terima kasih Pak Bagus. Jadi saya tunggu rencana aksi ke depannya. Mudah-mudahan permasalahan Pak Bagus tadi melalui pengelolaan kelas bisa tercapai dan juga di angka 8 dan juga 10. Jika mungkin tidak tercapai, kita akan bisa mengadakan coaching kembali Pak Bagus. Siap. Terima kasih Pak Bagus. Siap. Assalamualaikum. Salam.